Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan berbagi tentang persyaratan dan berkas calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2025. Nah, ini adalah persyaratan dan juga berkas calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024 ya, yang aku ambil di pendaftaran terakhir. Dan kemungkinan akan diterapkan atau dipakai pada pendaftaran PPG Prajabatan atau PPG calon guru tahun 2025 mendatang. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yaitu persyaratannya adalah harus warga negara Indonesia atau WNI ya teman-teman. Dan yang kedua, tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, bagi teman-teman yang masih namanya ada di Dapodik, berarti teman-teman belum bisa mendaftar PPG Prajabatan atau PPG calon guru tahun 2025 ini ya. Jadi pastikan bahwa teman-teman itu namanya tidak ada pada Dapodik, karena nanti kalau teman-teman tetap memaksa mendaftar, nanti akan secara otomatis itu tidak bisa atau didiskualifikasi oleh panitia pendaftaran. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah berusia paling tinggi 32 tahun pada 31 Desember tahun pendaftaran. Nah, ini teman-teman juga harus perhatikan ya, berusianya paling tinggi 32 tahun. Terus yang keempat, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi PDDikti atau terdata pada basis unit data penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Nah, teman-teman juga harus cek data diri teman-teman di PDDikti ya, apakah teman-teman itu terdaftar atau tidak. Nah, biasanya di setiap universitas itu sudah mendaftarkan setiap mahasiswanya di PDDikti ya teman-teman, dan nantinya akan ada status lulus dan tidak lulusnya. Nah, itu juga harus teman-teman perhatikan bahwa PDDikti itu kalau statusnya teman-teman itu masih aktif sebagai mahasiswa, itu belum bisa mendaftar PPG Prajabatan atau calon guru ini ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah statusnya itu lulus, maka teman-teman itu bisa mendaftar. Nah, itu juga harus dicek. Yang kelima yaitu memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK paling rendah 3,0. Nah, kalau teman-teman ini IPK-nya itu mohon maaf 2, ya, atau paling tinggi itu 2,9 misalnya. Nah, itu belum bisa ya teman-teman untuk mendaftar PPG Prajabatan, karena tuh paling sedikit atau paling rendah itu yang diterima itu untuk persyaratan pendaftaran tuh hanya 3. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah berkasnya. Nah, teman-teman itu tadi persyaratannya, jadi cukup itu aja persyaratannya. Dan untuk berkasnya itu wajib teman-teman pahami betul, dan juga silahkan teman-teman mencari berkas-berkas ini di waktu kalau pendaftaran sudah dibuka. Ada yang bertanya ke aku, Kak, misalnya kalau aku itu sekarang di bulan Januari ini membuat atau bikin atau sudah mencari surat-surat yang dibutuhkan untuk berkas pendaftaran, itu apakah boleh? Jadi teman-teman, jawabannya aku sarankan jangan dulu ya, karena untuk surat keterangan sehat jasmani rohani, keterangan berkelakuan baik, bebas nafsa, itu ada batas waktunya, jadi ada tenggang waktunya. Nanti kalau teman-teman sudah di bulan Januari ini mencari, nah itu bisa jadi kalau pendaftarannya misalnya dibuka bulan Mei atau bulan April, nah berarti kan sudah nanti kan sudah expired atau sudah kedaluarsa gitu teman-teman suratnya. Jadi saran aku mending teman-teman tuh mencari surat-surat ini waktu pendaftaran tuh dibuka. Jadi karena kalau mencari sekarang nanti takutnya teman-teman tuh sia-sia aja, karena sudah tidak diperlukan lagi saat pendaftaran atau sudah tidak berlaku lagi suratnya. Padahal untuk mencari surat-surat ini tuh tidak memerlukan biaya yang cukup sedikit ya teman-teman, tapi cukup banyak juga biayanya. Aku dulu kalau nggak salah seluruh surat itu habis 500-an lebih ribu, 500 ribu lebih untuk mendapatkan surat-surat atau berkas-berkas ini sebagai aku jadikan berkas pendaftaran. Nah, jadi teman-teman siapin aja ya. Untuk berkas ini tolong disiapkan saat pendaftaran sudah dibuka saja. Yang pertama yaitu teman-teman harus memiliki surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Nah, itu juga diserahkan pada saat lapor diri. Catatan dari aku, teman-teman harus wajib dulu di-scan sebelum teman-teman serahkan pada saat lapor diri nanti, atau sudah dinyatakan lolos seleksi
lolos seleksi PPG Prajabatan. Nah, teman-teman, yang kedua yaitu memiliki surat keterangan berkelakuan baik dan diserahkan pada saat lapor diri. Nah, ini juga harus teman-teman scan ya, karena kalau teman-teman nggak scan itu nanti teman-teman akan repot di belakangnya, karena nantinya dokumen-dokumen yang teman-teman scan ini akan dilampirkan di pendaftaran online juga, jadi dilampirkan di website LPTK masing-masing teman-teman kalau diminta. Kalau tidak diminta berarti juga cukup dilaporkan atau diserahkan pada saat lapor diri aja. Yang ketiga yaitu memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya atau NABSA diserahkan pada saat lapor diri. Terus yang keempat menandatangani fakta integritas dan mengikuti tahapan seleksi atau seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Nah teman-teman, untuk semua berkas ini bisa teman-teman dapatkan di rumah sakit atau Polsek dan Polres terdekat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan itu semua di situ. Nah, untuk biayanya aku lupa berapa. Yang penting biasanya itu kalau untuk tes jasmani, rohani, dan juga zat adiktif dan lainnya atau NABSA itu biasanya jadi satu di rumah sakit ya teman-teman. Nanti ada paket-paketnya. Kalau nggak salah itu seluruh surat ini biasanya 300 sampai 400 ribu. Terus kalau yang kedua ini keterangan berkelakuan baik dan juga itu bisa di teman-teman cari di Polres atau Polsek terdekat teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk fakta integritasnya nanti akan ada penanda tangan teman-teman dan juga ada materainya. Jadi itu di print terus di scan, setelah ditempeli materai dan ditandatangani ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga akan mengikuti seleksi tadi, administrasi, substantif, dan juga wawancara. Nah, itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan pada persyaratan dan juga berkas. Semoga teman-teman kalau mau mendaftar itu diberikan kelancaran dan juga tetap semangat dalam belajar ya, karena waktu adalah yang penting dan yang paling utama untuk saat ini. Kita harus memaksimalkan atau memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa lolos tes tahun ini. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton video aku. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.